Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Yunitasari, NPM 17331222015. Perwakilan dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok yang lain. Yang pertama, Loputunita Ningsih, NPM 17331220009, Luciani, NPM 17331222030, dan Ana Agung Ayudumawati, NPM 17331220067. Di sini kami akan menjelaskan terkait rencana bisnis yang kami buat. Singkat waktu, saya akan memulai presentasi ini. Usaha kami bergerak di bidang produksi makanan jadi, yaitu penjualan lunch and dinner box. Salah satu yang telah populer dan banyak diminati oleh masyarakat adalah menu sajian yang disebut rice bowl. Di sini, kami menjual dengan 7 varian pilihan kekinian. Usaha yang kami beri nama Sinimayu Kids Bowl ini memiliki makna di mana kata Sinimayu berasal dari inisial nama kami selaku pemilik usaha. Kemudian kata kids yang diambil dari kata kitchen yang artinya dapur dan bowl yang artinya mangkok. Di mana ciri khas dari makan yang kami jual yaitu menggunakan mangkok. Adapun visi dan misi dari usaha kami, yaitu visinya menjadikan Sinimayu salah satu usaha yang paling banyak diminati oleh semua kalangan, baik dari konsumen, para investor, dan para pencari kerja. Adapun misinya yaitu untuk merealisasi visi yang telah dipaparkan tersebut. Misinya adalah membuat serta menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan prima, mengikuti peraturan, selalu fokus dan selalu memotivasi dengan melakukan inovasi yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk keinginan bersama, yaitu mencapai laba, taraf sosial, dan mengajak orang-orang untuk mengonsumsi makanan yang sehat. Alamat usaha kami berada di Jalan Ayam Muruk, Panjer, dan Pasar Selatan. Pemilihan lokasi ini karena lokasi ini cukup strategis, di mana merupakan salah satu kawasan pelajar di pusat kota Denpasar, berada di jalan utama dan dekat dengan pasar. Untuk tempat usaha kami ini berada di depan sebuah toko dengan menggunakan sistem sewa per tahun. Keunggulan lokasi, banyaknya sekolah dan kantor yang berada di sekitar lokasi usaha, berada di jalan utama dan dekat dengan pasar. Kelemahannya, terdapatnya banyak pesaing. Pada saat hari Minggu atau hari libur, pemasukan berkurang 25% dari hari biasanya dan parkirnya tidak terlalu luas. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang manajemen pemasaran kelompok kami. Yang pertama itu ada pelanggan. Pelanggan yang kami targetkan itu yang pertama ada pelajar dan mahasiswa, yang kedua karyawan kantor di sekitar lokasi kami, dan yang ketiga itu masyarakat umum. Yang kedua ada motivasi pelanggan. Untuk motivasi pelanggan itu kami sudah memiliki daya tarik produk tersendiri, yaitu produk yang kami jual merupakan healthy food dengan berbagai macam varian menu, yaitu 7 varian menu. Selain itu, tempat kami juga nyaman dan aman, dan juga harga menu yang kami tawarkan itu terjangkau. Yang ketiga ada jumlah pelanggan. Untuk jumlah pelanggan sendiri, seperti yang saya tadi bilang, itu bahwa target kami adalah karyawan dan juga mahasiswa yang ada di sekitar lokasi. Yang keempat itu ada pesaing. Untuk pesaing sendiri di lokasi kami itu belum ada yang menjalankan usaha yang sama dengan usaha yang kami jalankan. Tetapi di dalam bidang kuliner itu memang banyak berbagai macam kuliner yang ada di tempat lokasi kami. Yang kelima ada keunggulan usaha. Setiap usaha pasti memiliki daya tariknya masing-masing, termasuk juga dengan usaha yang kami jalankan. Keunggulan usaha yang kami jalankan itu yang pertama, kami memiliki pelayanan yang ramah sehingga konsumen nyaman berbelanja di tempat kami. Kemudian produk yang kami jual itu juga ekonomis dan juga terjangkau. Selain itu, produk kami terdapat 7 varian menu yang berbeda sesuai dengan selera konsumen. Kemudian penyajian produk kami itu juga cepat sehingga konsumen tidak menunggu terlalu lama. Kemudian yang keenam ada langkah yang dilakukan untuk menarik calon konsumen, yaitu yang pertama kami mengadakan diskon atau promo-promo setiap harinya, dan yang kedua kami memberikan membership juga kepada para konsumen, di mana membership ini mendapatkan potongan harga bagi para member. Yang ketujuh itu ada metode promosi. Untuk promosinya sendiri itu kami melakukannya dengan dari mulut ke mulut,
artinya dengan promosi ke teman. Dan yang kedua itu promosi di sosial media, itu salah satunya FB, Line, dan juga Facebook. Kemudian promosi di aplikasi delivery online, itu GrabFood dan juga GoFood. Dan yang ketiga itu kami menyebarkan brosur di event-event. Yang kedelapan itu ada jumlah volume penjualan. Untuk jumlah volume penjualan sendiri itu kami bagi menjadi dua, yaitu pada hari biasa dan pada hari libur. Untuk hari biasa itu kami targetkan minimal penjualan 50 rice ball, dan pada hari libur itu hanya kami targetkan setengahnya. Kenapa? Karena untuk targetnya sendiri itu kami pelajar dan mahasiswa, jadi pada hari libur itu kami targetkan hanya setengah. Jadi untuk per bulan itu minimal target volume penjualan kami itu 1.500 mangkok. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Itu yang pertama ada jumlah tenaga kerja. Di awal usaha kami itu kami membutuhkan 4 tenaga kerja, yaitu yang mencatat pesanan, yang kedua kasir, dan yang ketiga melayani pesanan, dan yang keempat marketing. Setiap tenaga kerja itu memiliki keahliannya masing-masing, sehingga kami harapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan juga dapat menjaga kualitas produk kami. Kedua, ada pendidikan tenaga kerja. Untuk pendidikan tenaga kerja yang bekerja di Cinema You Kids Ball itu diutamakan yang berpendidikan di bidang kuliner, SMK atau SMK. Yang ketiga ada keahlian tenaga kerja. Untuk tenaga kerja sendiri kami harapkan mempunyai keahlian dasar dalam bidang memasak dan juga dalam kasir dan juga dalam melayani customer. Untuk job desk-nya sendiri itu kami bagi menjadi dua, yaitu yang pertama saat operasional dan yang kedua saat melayani pelanggan. Untuk saat operasionalnya sendiri job desk-nya sebagai berikut. Yang pertama, dapat membuka counter tepat waktu. Yang kedua, mempersiapkan peralatan yang digunakan. Yang ketiga, menjaga seluruh lingkungan usaha agar tetap bersih, rapi, dan nyaman. Yang keempat, dapat mengikuti instruksi dalam alat-alat. 5. Saat closing, pastikan alat bersih dan ditata rapi seperti pada awalnya. Yang keenam, selalu meninggalkan semuanya dalam keadaan mati dan terkunci. Yang ketujuh, mencatat stok-stok yang kosong dan melaporkan kepada owner apa yang diperlukan. Yang kedelapan, selalu teliti, disiplin, dan fokus. Yang kedua, job desk saat melayani pelanggan. Itu yang pertama, mempersiapkan semuanya dengan baik. Yang kedua, melayani konsumen dengan prima, ramah, dan murah senyum. Ketiga, membuat pesanan dengan baik, memperhatikan resep, dan menjaga kualitas rasa. Yang keempat, menyajikan pesanan ke konsumen dengan sopan. Yang kelima, menjaga kebersihan dan berpenampilan menarik. Yang keempat, itu ada jam kerja dan hari kerja. Ketentuan mengenai jam kerja itu kami mengacu pada Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu 8 jam kerja. Cinema You Kids Ball sendiri itu kami akan buka counter mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kami menggunakan 2 shift, yaitu shift yang pertama itu buka pada pukul 10 sampai pukul 6 sore. Dan shift yang kedua itu pada pukul 2 siang sampai pukul 10 malam. Untuk hari kerjanya setiap karyawan diberikan libur 4 kali dalam sebulan. Yang kelima ada sistem penggajian. Untuk sistem penggajiannya sendiri itu kami berikan sistem penggajian per bulan, di mana gaji tersebut merupakan kesepakatan di awal. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai manajemen produksi. Pertama, produk yang dijual. Produk yang dijual adalah healthy food yang dikemas menggunakan paperboard, di mana memiliki cita rasa yang nikmat sesuai dengan selera pelanggan. Cinema You Kids memiliki 7 varian menu yang dapat dipilih dan dinikmati oleh setiap pelanggannya. 1. Healthy salad merupakan campuran beberapa bahan makanan seperti carrot, green lettuce, cucumber, sweet corn, sliced boiled egg, sliced chicken yang ditambah dengan dressing. 2. Sushi veggie. Nasi gulung yang dibungkus menggunakan nori, terdapat isian green lettuce, carrot, cucumber, dan telur. 3. Sweet and spicy chicken rice bowl. Nasi dengan
ayam yang dimasak menggunakan sweet and spicy sauce. 4. Balinese calamari rice bowl. Nasi dengan calamari yang dimasak menggunakan bumbu tradisional Bali. 6. Mayo sandwich merupakan roti isi dengan isian green lettuce, slice tomato, slice cucumber, slice boiled egg, slice chicken, slice cheese yang ditambah dengan mayonnaise. 6. Chicken roll with salad, di mana pembuatannya chicken digulung, kemudian dilumuri dengan breadcrumb, kemudian ditambahkan isian mozzarella cheese, dan penyajiannya ditemani oleh salad. 7. Mixed veggie melt merupakan campuran bahan makanan seperti potato, carrot, brokoli, sweet corn dengan cincangan daging ayam, ditambah saus dan mozzarella cheese yang telah dilelehkan sebelumnya. Kedua, bahan yang digunakan dan pemasok. Setiap varian menu menggunakan beberapa bahan makanan sesuai dengan resipi yang telah ditentukan. Bahan makanan tersebut dapat dibeli di toko-toko terdekat seperti supermarket, pasar tradisional, atau di supplier bahan makanan. Ketiga, peralatan yang digunakan. Untuk mengolah bahan mentah menjadi makanan yang siap untuk dinikmati, Sini Mayu Kids Bowl menggunakan peralatan sebagai berikut: kompor gas, oven kompor, pan, panci, toaster, stainless bowl, tong, tablespoon, vegetable knife, rice cooker, dan cutting board. Keempat, proses produksi. Untuk proses produksinya dikenal dengan istilah laminate, yang berarti pembuatannya setelah adanya pesanan dari pelanggan. Kira-kira memerlukan waktu sekitar 5-15 menit dengan proses pembuatannya mengikuti langkah-langkah resipi yang telah disediakan. Saya akan menjelaskan resipi sweet and spicy chicken rice bowl. Ingredientsnya: chicken 150 gram, rice 250 gram, slice tomato 5 gram, green lettuce 2 gram. Untuk sausnya, chili sauce 15 gram, water 100 ml, vinegar 5 gram, garlic 2 gram, salt and pepper secukupnya, alat hidang pepper bowl 1 pieces, alat makan sendok plastik 1 pieces. Langkah pembuatannya sebagai berikut. Pertama, cuci green lettuce dan tomato hingga bersih. Potong tomato 2 iris. Kedua, cuci beras hingga bersih. Masukkan ke dalam rice cooker yang telah disiapkan sebelumnya. Tambahkan air sampai 3 cm di permukaan beras. Kemudian masak sampai matang. Ketiga, cuci bersih daging ayam yang kulit dan tulangnya sudah dihilangkan. Bumbukan daging ayam dengan salt and pepper. Keempat, siapkan saus. Panaskan pan dan tambahkan sedikit minyak. Masukkan chop garlic, masak hingga mengeluarkan aroma. Tambahkan chili sauce, brown sugar, water, dan vinegar. Aduk sampai merata. Kelima, masukkan daging ayam tersebut ke dalam saus tersebut. Masak dan tambahkan salt and pepper. Cek rasanya, kemudian masak menggunakan api kecil sampai bumbu meresap ke dalam ayam dan matang. Keenam, sediakan pepper bowl dan tata nasi di dalam pepper bowl. Tambahkan green lettuce dan slice tomato. Ketujuh, angkat ayamnya dan tata di pepper bowl yang tadi. Kelima, jumlah produksi atau penjualan. Untuk jumlah produksi atau penjualan, setiap harinya ditargetkan 50 mangkuk dari keseluruhan varian menu. Sehingga sebulannya diperkirakan dapat memproduksi atau menjual 1.500 mangkuk. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai manajemen keuangan usaha kami. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, di sini kami memiliki 7 menu varian yang berbeda, di mana untuk setiap varian menu memiliki food cost dan selling price-nya masing-masing. Di sini kami dalam menentukan selling price menggunakan metode markup pricing dengan markup sebesar 85%. Nah, untuk harga pokok dan harga jual masing-masing varian menu adalah sebagai berikut. Yang pertama, healthy salad menu, harga pokok 10.300 dengan harga jual Rp20.000. Yang kedua, sushi VG dengan harga pokok 11.200 dan harga jual Rp21.000.
Sweet Spicy Chicken Rice Ball harga pokok 12.100 dengan harga jual Rp23.000. Yang keempat, Balinese Calamari Rice Ball harga pokok 15.400 dengan harga jual Rp29.000. Yang kelima, Mayo Sandwich harga pokok 12.500 dengan harga jual Rp24.000. Yang keenam, Chicken Roll and Salad harga pokok 18.800 dengan harga jual Rp35.000. Dan yang terakhir, mix veggie meal harga pokok 13.400 dengan harga jual Rp25.000. Nah, di sini kami dalam menentukan jumlah pendapatan, kami mengalihkan jumlah penjualan produk dengan harga terendah, di mana harga terendahnya yaitu sebesar Rp20.000. Di sini dalam sehari kami menargetkan penjualan minimal sebanyak 50 mangkuk. Sehingga di dalam sehari kami menargetkan pendapatan sebesar 50 pieces dikali Rp20.000 yaitu sebesar Rp1.000.000. Dan untuk sebulannya dikali dengan 30 yaitu Rp30.000.000. Maka untuk setahunnya dikali dengan 12 bulan yaitu sebesar Rp360.000.000. Selanjutnya yang kedua, untuk jumlah biaya dan pengeluaran. Biaya yang dikeluarkan dalam usaha kami ini dalam sebulannya yaitu terdiri dari biaya sewa tempat yaitu sebesar Rp10.000.000 per tahun, sehingga untuk sebulannya yaitu sebesar Rp833.333. Kemudian ada biaya pembelian boot kontainer Rp6.000.000, biaya tempat duduk Rp1.500.000, biaya peralatan Rp1.255.000, biaya gaji pegawai Rp6.000.000, biaya promosi Rp500.000, biaya bahan yang digunakan yaitu Rp10.331 dikali 50 pieces sebesar Rp516.550, biaya listrik Rp300.000, biaya air Rp300.000, biaya transportasi Rp300.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp1.000.000. Sehingga dalam sebulan biaya yang kami keluarkan yaitu sebesar Rp18.504.883. Selain biaya-biaya tersebut, setiap bulannya di sini kami juga membayar hutang kepada hutang bank. Karena dalam memulai usaha ini kami meminjam modal dari bank komersial sebesar Rp25 juta dengan jaminan dan jangka waktu 2 tahun dengan bunga efektif sebesar 10%. Untuk bunga angsurannya di sini sebulan yaitu sebesar Rp250.000 dan untuk angsuran pokoknya sebesar Rp1.042.000, sehingga setiap bulannya kami membayar angsuran plus bunga yaitu Rp1.292.000. Kemudian yang ketiga, untuk estimasi laba rugi sebulan. Di sini berdasarkan perhitungan kami tadi, maka jumlah pendapatan sebulan sebesar Rp30 juta dikurangi dengan jumlah biaya sebulan sebesar Rp18.504.883 dikurangi dengan pembayaran hutang bank sebesar Rp1.292.000, maka estimasi laba yang kami dapatkan dalam sebulan yaitu sebesar Rp10.203.117. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan.